gelap, misterius, dan menelan segala sesuatu di sekitarnya. Lubang hitam akan mengoyak apapun yang melewati cakrawala peristiwanya. Tapi bisakah ada lebih banyak lagi? Apa yang akan terjadi jika kamu jatuh ke dalam salah satu monster menakutkan tersebut? Bagaimana mungkin kamu bisa melakukan perjalanan melalui lubang hitam itu sendiri? Dan jika kamu muncul di sisi lain, di manakah kamu akan berakhir? Lubang hitam tidak jauh berbeda dengan objek lain di alam semesta yang mempunyai massa. Hanya saja mereka sangat padat. Di pusatnya terdapat sebuah singularitas, sebuah titik kecil yang pada dasarnya tak terhingga, tempat seluruh materinya terkompresi. Semakin banyak materi yang dimasukkan ke dalam singularitas lubang hitam, semakin kuat tarikan gravitasinya. Mengingat beberapa lubang hitam adalah sisa-sisa bintang dengan massa lebih dari 10 kali matahari kita, maka mereka memiliki gravitasi yang besar. Dan setiap lubang hitam mempunyai horizon peristiwa. Ini adalah point of no return. Setelah kamu melewatinya, tidak ada jalan keluar. Kecuali kamu melakukan perjalanan secepat kecepatan cahaya, kamu tidak akan bisa menghindarinya. Kita tidak tahu persis apa yang terjadi pada sesuatu di luar cakrawala peristiwa. Karena begitu sesuatu melewatinya, tidak ada cara untuk mengirim pesan kembali. Namun kemungkinan besar gravitasi akan mengoyakmu, kecuali ada jalan keluar lain. Jika kamu cukup beruntung, kamu tidak akan sekedar bertualang ke dalam lubang hitam biasa yang belum diketahui. Kamu akan melintasi cakrawala peristiwa lubang hitam bermuatan yang dilengkapi lubang cacing satu arah yang menghubungkan lubang hitam dengan lubang putih. Sekarang, lubang putih itu aneh. Alih-alih menelan semua materi yang dilaluinya seperti yang dilakukan lubang hitam, lubang putih hanya memuntahkan kembali materi keluar angkasa dan tidak ada yang bisa masuk ke lubang putih. Kecuali kamu tidak akan berhasil melewati cakrawala peristiwa dan berakhir di sisi lain. Kamu sebaiknya bersiap untuk salah satu pengalaman paling menakjubkan yang ditawarkan semesta. Saat kamu bersiap untuk perjalanan seumur hidup di pinggir lubang hitam, kamu akan melihat bintang-bintang berputar mengelilingi lingkaran kegelapan yang sempurna. Sayang sekali, tidak ada banyak waktu untuk menikmati pemandangan. Monster gravitasi ini akan mulai menarikmu ke arahnya, dan semakin cepat. Gaya gravitasi lubang hitam sungguh luar biasa kuatnya. Ini sangat kuat sehingga akan mengubahmu menjadi seperti spaghetti. Jika kamu terjatuh dengan kaki terlebih dahulu, kakimu akan mengalami tarikan gravitasi yang jauh lebih kuat daripada kepala. Tubuhmu akan hancur. Ya, aku tidak ingin hal itu terjadi dulu padamu. Jadi, katakanlah kamu jatuh ke dalam lubang cacing tepat sebelum lubang hitam itu mengoyakmu. Dan jangan lupa bahwa kamu tidak hanya akan melewati lubang hitam manapun, tetapi juga lubang hitam bermuatan listrik. Tidak hanya ada lubang cacing yang mengintai di dalamnya. Lubang hitam ini juga memiliki 2 cakrawala peristiwa. Namun saat kamu melintasi jarak antara 2 titik yang tidak bisa kembali, kamu mungkin tidak menyadari hal itu telah terjadi. Kamu akan terjun bebas. Dan saat kamu jatuh lebih dalam, kamu akan menemukan lingkaran hitam di depanmu tampak semakin besar. Jika lubang hitam tersebut sebesar lubang hitam yang ada di pusat Bima Sakti, maka hal ini akan memakan waktu sekitar 20 detik. Dengan semua spaghettifikasi menyakitkan yang kamu alami, 20 detik ini sepertinya berlangsung selamanya. Namun begitu kamu mendekati cakrawala bagian dalam, lubang hitam tampak berhenti mengembang. Dan yang mengejutkan, ukurannya tampak menyusut. Hampir seperti tampak kamu menjauhinya. Untuk sesaat, kamu mungkin berpikir bahwa kamu sudah menyelesaikannya. Namun faktanya tidak. Itu hanya ilusi optik. Kamu masih akan terjun bebas. Tipuan pada mata ini disebabkan oleh sesuatu yang dikenal sebagai sinar relativistik. Yang dilakukannya hanyalah menekan apa yang kamu lihat di depanmu agar tampak seolah-olah lubang hitam sedang menyusut. Dan cahaya dari alam semesta di luar lubang hitam akan tampak lebih terang di sekitar tepinya. Saat kamu akhirnya melewati cakrawala batin, itu bukanlah satu-satunya cahaya yang kamu lihat. Pada titik ini, kamu akan diliputi oleh ledakan terang yang energik, dan itu bukan sembarang semburan cahaya. Kamu akan menyaksikan refleksi seluruh sejarah alam semesta kita yang dilihat melalui singularitas lubang hitam. Dalam cakrawala peristiwa bagian dalam, kamu sekarang akan meluncur melalui lubang cacing yang menghubungkanmu ke lubang putih. Namun jika menurutmu peregangan sudah cukup buruk, pikirkan lagi. Kamu akan terjebak dalam fenomena yang sangat tidak stabil. Gaya gravitasi yang sangat besar dari lubang hitam akan mengancam untuk melenyapkan lubang cacing tersebut setiap saat.
Saat kamu melintasi cakrawala peristiwa kedua, kamu akan melihat semburan cahaya energik lainnya. Namun kali ini, alih-alih melihat cerminan seluruh masa lalu alam semesta, kamu malah melihat masa depannya. Ingatlah bahwa ini bukanlah masa depan alam semesta seperti yang kamu ketahui. Kamu tidak akan hanya melewati singularitas lubang hitam dan keluar dari sisi lain. Tidak, kamu akan dimuntahkan oleh lubang putih ke alam semesta yang sama sekali berbeda dari alam semesta kamu sebelumnya. Akhirnya, kamu akan keluar dari lubang putih. Seiring bertambahnya jarak antara kamu dan alam semesta, kamu juga akan melihat semua cahaya dari alam semesta kita saat ini yang ikut serta dalam perjalanan bersamamu. Selamat, kamu akan menjadi orang pertama yang menjelajahi alam semesta yang benar-benar baru. Mungkin ada banyak hal luar biasa yang bisa kamu temukan. Kamu bisa menemukan dirimu berada di alam semesta paralel, versi lain dari dirimu sendiri, bisa saja menjalani kehidupan terbaik yang selalu kamu bayangkan saat ini. Tapi, hey, kamu baru saja melakukan perjalanan melalui lubang hitam, jadi seberapa baikkah hal itu? Sayangnya, tidak semuanya berita baik. Kamu mungkin terjebak karena harus mengikuti hukum fisika yang sangat berbeda dari yang kita ketahui. Gravitasi bisa menjadi lebih lemah, lebih kuat, atau bahkan tidak ada sama sekali. Dan bahan penyusun materi dapat dibuat dari materi gelap, atau bisa juga terdiri dari antimateri. Dalam hal ini, perjalananmu akan menemui akhir yang mematikan. Antimateri dan materi biasa, seperti bahan penyusunmu, akan saling memusnahkan saat bersentuhan. Dan yang terburuk, kamu tidak akan bisa berbalik dan kembali ke rumah. Ingat, kamu tidak dapat melompat kembali ke dalam lubang putih karena tidak ada yang menyedot apapun ke dalamnya. Ini adalah perjalanan satu arah. Maaf, semoga semuanya menyenangkan selama itu berlangsung. Mungkin akan lebih baik jika kamu bisa melihat ke dalam lubang hitam sebelum terjatuh ke dalamnya. Seperti apa kelihatannya?